Bab 174. Hadiah. Orang tua itu memandang Erikin dan tersenyum tanpa berbicara. Ayo bicara. Erikin tidak sabar, melihat penampilan orang tua yang tenang itu, dia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ketika kamu sampai di kota B, semuanya akan jelas. Bagaimanapun, orang tua itu masih tidak memberinya jawaban yang jelas. Aku akan memberimu hadiah. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan manik sebening kristal jatuh ke tangannya. Apa ini? Erikin berkata dengan heran. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, roh naga. Roh naga. Setelah mendengar kata ini, Erikin mengambil nafas. Dalam memori warisannya, dia telah melihat kata-kata yang berhubungan dengan roh naga, yang merupakan inti dari naga asli. Dengan kata lain, itu adalah basis kekuatan naga seumur hidup. Jika ingin mendapatkan roh naga, kamu harus membunuh naga asli. Kenapa? Kenapa kamu memiliki barang seperti ini? Erikin membuka mulutnya menjadi bentuk O, hanya merasa luar biasa. Orang tua itu berkata perlahan, jangan salah paham, ini ayahmu yang mempercayakanku untuk memberikannya kepadamu. Dia berkata bahwa jika kamu bisa memasuki masa ini dia dalam waktu 1 tahun, akan memberikanmu roh naga ini. Jika tidak bisa, menyuruhku untuk membuangnya. Ayahku. Erikin menelan air liur. Jadi, apakah ayahnya membunuh seekor naga? Erikin ingin menanyakan sesuatu, tapi orang tua itu sudah pergi. Erikin mengikuti di belakangnya dengan putus asa, hanya untuk menemukan bahwa kecepatannya terlalu cepat untuk disusul. Kecilkan tanah menjadi 1 inci. Erikin berseru dan mengutarakan jurus. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai ekstrim. Namun, jarak antara kedua orang itu masih semakin jauh. Setelah beberapa saat, sosok orang tua itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Erikin berdiri diam, terengah-engah. Menyusut tanah menjadi 1 inci terlalu menghabiskan energi untuk Erikin, takutnya jika dia berlari sejauh 5 mil, kekuatan spiritual dalam tubuh akan habis. Erikin melihat punggung lelaki tua itu pergi, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia semakin mengerti bahwa beberapa masalah harus diselesaikan sendiri. Pada saat ini, panggilan Mateo Fang datang satu persatu. Erikin mengerutkan kening, berjalan ke samping dan menjawab panggilan itu. Begitu telepon tersambung, Mateo Fang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kamu belum mati. Erikin tersenyum pahit, aku hidup dan sehat. Kami semua mengira kamu sudah mati. Mateo Fang tertawa dan mengutuk, batu yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Kakek Su sekarang di rumah sakit karena dia mengkhawatirkanmu. Jika kamu punya waktu, datanglah ke kota X untuk menemuinya. Mateo Fang berkata, baiklah, pas-pasan ulang tahun kakek Su akan segera tiba. Erikin bertanya cepat, bagaimana kabar kakek Su sekarang? Tidak terlalu parah. Mateo Fang tertawa, oke, itu saja. Dengan segera, Mateo Fang menutup telepon. Begitu panggilan ditutup, panggilan Bella Fang masuk lagi. Dia mengutuk di telepon, bukankah kamu mati? Kamu tuh kerjaannya mengikuti orang setiap hari, tahukah kamu bahwa kita semua sudah sangat khawatir? Saat dia mengatakan itu, nada suaranya dipenuhi dengan tangisan. Bagi Erikin, yang paling dia takuti adalah melihat gadis menangis. Ketika seorang wanita menangis, dia merasa sedikit kebingungan. Oke, aku baik-baik saja, besok aku akan pergi ke kota X untuk menemuimu. Setelah kebingungan sejenak, Erikin menjatuhkan kalimat seperti itu. Kembali ke villa, Erikin duduk dalam formasi yang membangkitkan semangat ini, samar-samar merasa kesal, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Dalam keputusasaan, Erikin tidak punya pilihan selain kembali ke kamar untuk tidur. Hari berikutnya, Erikin baru saja bangun ketika situs web perintah pembunuhan internasional ini meledak. Alasannya adalah 10 gerbang naga mengeluarkan berita yang meledak, mulai hari ini, permusuhan antara 10 gerbang naga dan Erikin telah impas, dan atas perintah tuannya, tidak akan menjadi musuh Erikin selama-lamanya. Begitu berita ini dirilis, seluruh forum meledak.
10 gerbang naga benar-benar membatalkan perintah pembunuhan. Bukankah perintah pembunuhan itu abadi begitu dikeluarkan? Mungkin ada seseorang di belakang Erik Kin. Sangat kuat sehingga membuat 10 gerbang naga tidak berani memprovokasi. Melihat postur ini, 10 gerbang naga jelas terbujuk. Di saat yang sama, banyak keluarga besar dalam negeri juga memperhatikan berita ini, termasuk keluarga Su. Tidak menyangka 10 gerbang naga membatalkan perintah pembunuhan. Jack Su menyentuh dagunya, dan semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Dia tahu kali ini 10 gerbang naga mengirim 2 pendekar. Pada saat ini, Sheila Xiao masuk dari luar pintu. Ibu. Jack Su segera bangkit, aku baru saja mendapat pesan bahwa 10 gerbang naga sebenarnya. Aku sudah tahu. Sheila Xiao memotong kata Jack Su, dia berkata dengan suara yang dalam, tidak bisa seperti ini lagi. Aku selalu merasa bahwa Erik Kin ini akan menjadi bencana di masa depan dan dia harus dilenyapkan. Mendengar ini, kelopak mata Jack Su tersentak. Keluarga Su telah ada selama bertahun-tahun dan tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan Alexander Ye, yang paling kuat dan tak terkalahkan di dunia, tidak pernah jatuh ke mata keluarga Su. Tapi sekarang gara-gara seorang Erik Kin jadi gugup, bahkan mau bertarung. Ibu, apakah kita terlalu membesarkan masalah? Bahkan jika ada pendekar yang kuat di belakangnya, di depan keluarga Su, tidak ada artinya. Jack Su mengatakan dengan agak bangga. Seperti yang dia katakan, keluarga Su memiliki terlalu banyak cara, hampir 10 cabang, dan setiap cabang berada di puncak industri. Bahkan dengan kekuatan resmi, dapat dengan mudah menekan Erik Kin sampai mati. Sheila Xiao perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika kita terus berkembang dengan momentum ini, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan didekati oleh keluarga besar lainnya? Saat itu, mungkin tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Jack Su bangun dan tertawa, ibu, jangan khawatir, taruhanku dengan Erik Kin hanya tinggal kurang dari setahun. Tidak peduli dia bergabung dengan keluarga mana, dia tidak bisa menghentikan taruhannya. Sheila Xiao sepertinya sedang melamun saat mendengar ini. Jack Su terus bilang, jika kita membereskan Erik Kin sekarang, kita akan kehilangan wajah keluarga Su, terutama generasi kita. Kamu harus tahu, kepala keluarga tidak begitu menganggap kita. Sheila Xiao sepertinya telah terbujuk, dia melihat ke Jack Su, berkata, apakah kamu yakin kamu bisa memenangkannya? Jack Su berkata dengan sedikit bangga, memang benar aku baru saja melangkah ke alam Master Kung Fu belum lama ini. Master Kung Fu. Sheila Xiao mengangkat alisnya, apakah ini benar? Tepat. Dan beberapa hari yang lalu, aku masuk menjadi murid di perguruan Zhou dan menjadi satu-satunya murid pribadi dari guru nasional Zhou Ding. Kegembiraan di mata Jack Su tidak bisa disembunyikan. Bahkan Sheila Xiao tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan memberimu 1 tahun. Aku tidak percaya ombak besar apa yang bisa dia bangkitkan tahun ini. Bagi keluarga Su, seorang Erik Kin sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan jika Jack Su kalah, paling hanya memalukan saja, dan keluarga Su dapat merobek wajahnya dan membunuhnya kapan saja. Mulai sekarang, aku ingin kamu menutup dan bertapa. Kemudian, Sheila Xiao memandang Jack Su. Jack Su dengan cepat setuju, guruku telah membuat rencana untukku. Aku pasti akan bisa untuk naik tingkat dalam tahun ini. Sheila Xiao mengangguk dan berkata, ingat, kamu hanya ada 1 kesempatan ini, apakah kamu dapat berdiri di puncak keluarga Su tergantung pada penampilanmu. Ibu, tenang saja. Jack Su berjanji. Erik Kin sedang duduk di sebelah kakek Su di rumah sakit pusat kota X. Kakek Su baik-baik saja, berbaring di tempat tidur, terlihat agak nyaman. 10 hari kemudian, gurumu akan berulang tahun ke-80. Mateo Fang tersenyum. Saat itu, akan ada tamu penuh. Kakek Su memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi di daerah setempat. Selain itu, sekarang ada Erik Kin lagi, tentu banyak orang akan datang untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Aku punya ide. Saat ini, kakek Su tiba-tiba mengubah topik pembicaraan,
Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun ini dalam bentuk pesta amal. Pesta amal. Mateo Fang membeku, lalu bertepuk tangan dan berkata, ini ide yang bagus. Eric Kin juga mengangguk, setuju. Minta saja Eric Kin untuk melakukan ini. Kakek Su tertawa, hubungi organisasi yang dapat diandalkan, dan biarkan mereka mengambil alih. Oke. Eric Kin mengangguk dan setuju. Pada saat ini, seseorang di luar pintu tiba-tiba masuk dengan membawa keranjang bunga. Pesonanya luar biasa, terasa mapan dan dewasa, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi pesonanya, itu masih tak terbendung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.